Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita harus mempunyai sikap hati yang haus dan lapar akan firman Allah. Amin. Karena hanya orang yang haus dan lapar akan firman-Nya itu yang akan dipuaskan. Amin. Kalau kita datang dengan sikap hati, oh saya sudah kenyang duluan, nggak mungkin dipuaskan, saudara. Amin. Karena hanya orang yang punya kerinduan, punya haus dan lapar, itu yang akan dikenyangkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, pagi hari ini, saudara, saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudari, Bapak, Ibu, saudari-saudari semua. Oh wow, ini suatu privilege buat saya. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk melayani firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, saya berdiri di sini bukan sok tahu, saudara. Bukan untuk menggurui saudara-saudari semua. Tapi kalau saya bisa berdiri pagi hari ini, itu semua karena kasih karunia-Nya saja. Saudara, ini buat saya adalah suatu privilege yang Tuhan berikan buat saya melalui pimpinan di sini untuk melayani di dalam firman-Nya. Saudara, ada satu tema yang diberikan pada saya, yaitu tema The Law of Faith. Saudara, seringkali begitu saya mendapatkan tema yang diberikan pada saya, seringkali saya bertanya sama Roh Kudus, Tuhan, apa yang ingin Kau mau sampaikan melalui tema ini? Saudara, pada waktu 2-3 bulan yang lalu, pada waktu saya mempersiapkan, karena saya nggak bisa mempersiapkan dalam waktu seminggu, saudara. Saya harus mempersiapkan, berminggu-minggu sebelumnya. Roh Kudus berbicara satu hal, saudara. Ada satu pertanyaan yang timbul dalam hati saya. What is faith? Apa itu iman? Kita harus mengerti dahulu definisi iman sebelum kita mempelajari tentang apa itu hukum-hukum iman. Saudara, ada begitu banyak hukum yang ada di muka bumi ini. Ada hukum gravitasi, ada hukum termodinamika, ada hukum alam, ada hukum rimba. Bahkan ada juga hukum iman, saudara. Yang terdapat di dalam kitab Roma, pasal yang ketiga ayat ke-27. Saudara, sebelum kita mempelajari tentang the law of faith, kita harus tahu dulu apa itu definisi iman. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-1, di situ dituliskan apa, saudara? Iman adalah apa, saudara? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apakah ada di luar dari segala sesuatu? Tidak ada. Semuanya ada di dalam segala sesuatu, betul nggak? Dan apa, saudara? Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah fondasi atau dasar dari yang apa kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Saudara, kalau kita percaya setelah melihat, itu bukan iman, saudara. Iman itu adalah merupakan sesuatu yang kita harapkan dan kita harus percaya terlebih dahulu sebelum kita melihatnya. Saudara, kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, kita akan temukan ada begitu banyak pahlawan-pahlawan iman. Bahkan di dalam ayat yang ke-6, di situ tuliskan apa, saudara? Tidak mungkin, ya, tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan pada Allah. Dengan begitu, dengan demikian, saudara, iman itu begitu pentingnya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, berapa banyak yang di sini yang percaya? Di sini di ruangan ini ada gelombang radio. Siapa yang percaya? Angkat tangan, saudara. Jawaban salah tidak mempengaruhi keselamatan Anda. Siapa yang percaya, saudara? Saya percaya, saudara. Gimana kita bisa membuktikan bahwa di ruangan ini ada gelombang radio? Kita harus mengambil radio, kita harus turn on, kita harus cari frekuensi FM 100.3. Itu adalah Christian station. Saat ini juga, saudara, kalau saudara punya radio, saudara akan mendengarkan pujian dan penyembahan. Saudara, kalau kita lihat pemancarnya ada di sebelah utara sana, di daerah Berry. Bagaimana kita bisa mendengar ada lagu-lagu pujian dan penyembahan? Karena ada gelombang-gelombang radio. Iya, kita bisa melihat nggak gelombangnya itu? Tidak. Tapi ada nggak? Ada. Saudara, kalau kita tidak melihat, belum tentu itu tidak ada. Amin, saudara? Saudara, ini yang kita harus lihat. Iman itu adalah suatu pengharapan atau kita harus harapkan sesuatu dan kita harus percaya sesuatu harus ada sebelum kita melihatnya. Saudara, di dalam kitab Efesus pasal yang ke-1 yang ketiga, seringkali kita membaca ayat ini. Di situ dituliskan apa, saudara? Bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus, ini yang harus digarisbawahi, saudara. Telah, ya. Ini yang harus digarisbawahi. Telah apa, saudara? Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga.
Saudara, dari ayat ini saudara dikatakan bahwa Yesus Tuhan telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam kerajaan sorga, di dalam spiritual realm. Saudara, Tuhan sudah memberikan belum? Sudah. Sudah ada belum? Sudah. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Lah, buktinya gimana saudara? Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu ada saudara? Kita harus mengambilnya dengan iman saudara. Kita harus mengambilnya dengan iman. Saudara, seperti halnya saudara, kalau kita percaya segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil. Saudara, kita harus mengambilnya dengan iman. Iman itu seperti ini saudara, seperti alat, seperti sarana saudara. Untuk kita mengambil segala berkat rohani yang sudah tersedia bagi kita dengan memakai passwordnya itu apa saudara? Firman Allah. Jadi iman itu harus mempunyai dasar, harus mempunyai fondasi, yaitu firman Allah saudara. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, saudara. Pada waktu dia masih kecil, umur 10 tahun, saudara. Bernama Robert Liardon. Mungkin beberapa saudara sudah pernah dengar kesaksian ini. Suatu saat Robert Liardon pada waktu masih kecil, saudara. Dia diangkat ke surga, saudara. Dia diperlihatkan surga begitu indahnya, begitu luar biasanya. Bahkan jalan raya aja terbuat dari emas, saudara. Suatu waktu saudara dia dibawa ke suatu tempat oleh Tuhan. Dan dia aneh, dia melihat seperti ada kayak gudang gitu saudara. Terus kemudian ada nama-nama saudara. Misalkan saja ada namanya si Acen, si Asun, si Abun. Kemudian dia tanya sama Tuhan. Tuhan, apa ini maksudnya? Ada kota-kota, ada nama-nama manusia di situ. Kemudian Tuhan menjawab Robert Liardon begini saudara. Itu adalah spare part-nya manusia. Jadi itu ada di dalam kotak itu, di dalam box itu ada kupingnya si Acen, ada jantungnya, ada kidney-nya, ada ginjal dan lain sebagainya. Wow, saudara, berarti saudara Tuhan sudah sediakan semuanya di dalam alam roh, di dalam kerajaan surga. Apa yang kita butuhkan saudara? Mobil aja punya spare part saudara. Kita pun juga punya spare part. Amin saudaraku. Jadi saudara, peran iman di sini sangat penting. Untuk mewujudkan apa yang tidak kelihatan itu menjadi nyata dengan fondasi iman kita kepada siapa? Pada Kristus. Saudara, seperti halnya dengan radio saudara. Kita perlu iman yang kemudian iman kita di turn on pada gelombang, pada frekuensi surga yaitu firman Allah. Jangan salah frekuensi saudara. Jangan kepada mencari kepintaran manusia, kepandaian manusia, kemampuan manusia, bakat, gelar dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang lari ke dukun, tambah kiamat saudara. Tapi kita harus punya iman yang berfondasi kepada Kristus. Saudara, iman timbul dari mana saudara? Dari pendengaran. Lah, sekarang pertanyaannya gini saudara. Sebelum kita melanjutkan ke situ. Pertanyaan gini, bagaimana iman itu timbul? Bagaimana kita bisa memiliki iman? Begitu kan pertanyaannya. Saudara, kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Di situ ditulis dengan jelas saudara. Iman timbul dari mana saudara? Pendengaran. Dan pendengaran akan apa? Firman Kristus. Kita hanya akan memiliki iman yang timbul dari pendengaran dari firman Kristus saudara. Tidak ada yang lain. Saudara, oleh karena itu kita harus hati-hati apa yang kita dengar setiap hari. Karena itu akan menentukan level iman kita. Kalau kita sering mendengar buku primbon, ya jadilah seperti buku primbon saudara. Apalagi orang anak muda sering kali mendengar atau membaca buku zodiak. Wah, dia senang sekali apalagi kalau dia diramal saudara. Wah, keren ya kalau misalnya Cancer ketemu sama Sagittarius, romantik loh. Saudara, semakin kita percaya itu saudara, semakin kita jauh dari janji-janji Allah. Saudara, apa yang kita dengar hari-hari ini? Apa yang kita dengar? Apakah telinga kita sering kali mendengar atau membaca berita-berita dunia, saudara? Semakin kita membaca berita-berita dunia, saudara, semakin hari kita semakin merosot iman kita. Kenapa, saudara? Karena berita yang dunia beritakan itu semuanya kebanyakan negatif. Akan membuat kita semakin takut, semakin cemas. Tapi sebaliknya, saudara, kalau hidup kita diisi dengan firman setiap hari, saudara, itu akan dahsyat dan luar biasa, saudara. Saudara, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Saudara, kita perlu memiliki iman yang disertai dengan tindakan dan perbuatan, saudara. Saudara, kalau kita lihat kembali lagi saudara,
Iman yang timbul dari pendengaran itu saja tidak cukup, saudara. Kenapa, saudara? Sebab kalau kita hanya mendengar tanpa kita memasukkan dalam hati kita, sampai kita menghayati, merenungkan, itu belum iman sesungguhnya, saudara. Jadi kalau untuk kita mendapatkan iman yang tulen, iman yang hidup, kita harus mendengarkan firman dan itu harus masuk dalam hati kita, menghayati, merenungkan, mengunyahnya setiap hari, bahkan jika perlu untuk mengakuinya. Dan di situ pun belum cukup, saudara. Ada satu step lagi, yaitu apa, saudara? Harus ada tindakan, harus ada perbuatan. Sebab di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat ke-17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah apa, saudara? Mati. Jadi bagaimana kita bisa memiliki iman yang hidup? Iman yang hidup itu harus timbul daripada pendengarkan firman Allah, dan firman itu harus masuk dalam hati kita. Harus kita kunyah, harus kita renungkan setiap hari. Bahkan jika perlu kita declare, kemudian kita harus melangkah setiap hari, saudara. Dan pertindakan kita tidak hanya tindakan yang hanya setengah-setengah, tapi persisten, saudara. Iman yang punya tindakan yang persisten, itu yang akan melihat, itu yang engkau akan lihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Itu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Sebagai satu contoh, saudara. Suatu waktu, saudara, ada perlombaan lari 10 km. Wah, pada waktu dari start, saudara, ada yang sudah latihan bertahun-tahun. Kemudian dia lari duluan, saudara. 1 jam kemudian, saudara, semuanya peserta masuk ke garis finish. Saudara, sebagai seorang panitia, dia akan berkata pada semua pesertanya, kurang lebih ada 100 orang. Dia bertanya begini, siapa yang percaya di sini ada minuman? Siapa yang percaya bahwa minuman ini bisa menghilangkan haus Anda setelah Anda lari 10 kilo? Semuanya berteriak, saya percaya. Wow, luar biasa. Tapi setelah ditunggu-tunggu, saudara, tidak ada satupun yang mengambil minuman ini, saudara. Kira-kira hausnya hilang gak, saudara? Enggak, saudara. Ya, sebagai satu contoh, saya kasih contoh aja ya. Saya buka ini minuman ya. Dulu dah. Saudara, saya percaya gak kalau minuman ini bisa menghilangkan haus? Saya yang percaya. Saya percaya, saudara. Sejak tadi saya haus, saudara. Saya mau coba, saya beriman dengan minuman ini, haus saya akan hilang. Saya bertindak dengan iman. Saya minum dulu ya. Betul, saudara. Hilang, saudara. Luar biasa enggak? Itu adalah iman yang disertai dengan tindakan. Saudara, itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan tidak ingin, saudara, mulut kita keluar kata-kata bimbang, ragu, bahkan mempertanyakan. Tanda, saudara, kesehatan iman seseorang itu bisa langsung dilihat dari pengakuannya, saudara. Sama dengan orang flu langsung bindeng, saudara. Betul enggak? Tidak bisa ditutupin. Tidak perlu didiagnosa lebih lanjut bahwa orang itu kena flu. Bahkan orang-orang di sekitarnya akan mengatakan, kamu lagi nggak enak badan ya. Kenapa, saudara? Karena kena flu. Lah, tanda bahwa seseorang itu beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan itu dapat dilihat dari pengakuannya yang lahir dari hati yang paling dalam dengan dia percaya kepada Yesus. Saudara, itu adalah iman yang sesungguhnya. Saudara, mari kita ambil suatu komitmen pada tahun ini untuk menjadi penyambung lidah Allah. Meskipun kita tidak berkhotbah di gereja, saudara. Saudara, khotbah yang sesungguhnya itu yang nyata itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul enggak? Dan itu akan semakin nyata, saudara. Orang akan melihat orang Kristen seperti apa dan bahkan lebih berkuasa jika pengakuan iman kita disertai dengan tindakan. Wow, kita akan mengubah dunia. Jangankan mengubah dunia, saudara. Dunia kita saja sendiri akan diubah oleh Allah melalui dirimu dan diri saya. Amin, saudara. Itu yang harus kita lihat. Itu yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Saudara, mari kita lihat dalam suatu perumpamaan atau bukan perumpamaan. Ada suatu cerita di dalam firman Allah. Mari kita lihat pengakuan seorang wanita yang bukan orang Yahudi. Bukan bangsa Israel. Tempat tinggalnya pun jauh di sebelah utara Palestina, saudara. Yaitu adalah perempuan Syro-Fenisia. Mari kita buka bersama-sama dengan saya di kitab Markus. Mari kita pelajari di dalam cerita ini perempuan Syro-Fenisia yang percaya kata-kata iman. Saudara, kalau kita mau mengalami mujizat dalam kehidupan sehari-hari, akui firman setiap hari.
akui firman setiap hari, maka beruntunglah jalan-jalanmu. Seperti yang dikatakan Tuhan pada Yosua. Saudara, kita buka di dalam kitab Markus. Pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai yang 30. Saudara, di sini dituliskan, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ayat yang ke-25, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, apa saudara? Benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ayat yang ke-29, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ayat yang ke-30, perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara, kalau kita lihat dari ayat yang ke-24, di situ dituliskan bahwa lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah mana saudara? Tirus. Tirus itu adalah sebelah utara Palestina, di dekat Lebanon, di sekitar Lebanon. Perempuan ini adalah keturunan Siro-Fenisia yang tinggal di daerah Arab, saudara. Jadi perempuan ini, ibu ini adalah jauh dari kebangunan rohani. Yang pada waktu itu Yesus berada di Israel. Ya, Yesus diutus untuk apa? Kepada domba-domba yang tersesat di kalangan umat Israel. Yesus belum misionaris, saudara. Yesus misinya adalah kesalib di Yerusalem dan bangkit 2000 tahun yang lalu. Yesus belum keliling Asia waktu itu, ya. Yesus belum menjamah Korea, belum sampai ke Amerika. Tapi yang luar biasa begini, saudara. Bagaimana ibu ini bisa mendengar apa yang sedang terjadi? Pasti ada yang membocorkan, saudara. Pasti ada yang bocor mulut. Kalau kita mau bocor mulut, saudara, bocorlah seperti ini nggak apa-apa, saudara. Jangan gosip. Gosip itu adalah memecahkan dua sahabat. Apalagi kok kedengaran dengan di pihak yang lain, saudara. Bahkan jangan fitnah, saudara. Fitnah itu adalah dusta. Saudara, pasti ada seseorang yang memberitahukan pada ibu ini apa yang Yesus bisa lakukan. Saudara, kalau kita lihat ibu ini, saudara. Ibu ini anaknya kerasukan roh jahat. Ibu ini jelasnya disebut di Alkitab bahwa dia punya anak kerasukan setan. Saudara, ini kasus yang tidak tersembuhkan. Kondisinya parah. Dan ini yang luar biasa, saudara. Dia segera mendengar tentang Yesus. Saudara, iman timbul dari mana? Pendengaran. Ada yang membocorkan. Saudara, kalau kita lihat wanita ini tinggal di daerah utara Palestina. Ya, di luar daripada wilayah Israel. Tirus dan Sidon seringkali disebut bersamaan, saudara. Ya, sering disebut bersamaan, yaitu di daerah atas Lebanon sana. Tapi ibu ini datang dari jauh, saudara. Pasti ada yang membocorkan, pasti ada yang memberitahukan apa yang Yesus bisa lakukan. Saudara, mengapa banyak orang yang belum bisa menerima lawatan Tuhan hari-hari ini? Karena sebagian besar dari mereka ada yang tidak ada yang memberitahukan apa yang Yesus bisa lakukan bagi mereka. Kasihan kan? Ada orang-orang tertentu yang belum mendapatkan kesempatan. Saudara, mari kita beritakan Yesus apa yang Yesus bisa lakukan. Kembali lagi pada perempuan Siro-Fenisia ini, saudara. Siro-Fenisia ini, dia pasti sudah mendengar. Kalau tidak, saudara, dia tidak akan bertemu dengan Yesus. Betul enggak? Sebelum Yesus sampai ke sana, saudara, dia sudah mendengar berita ini dan dia sudah mendengarnya di dalam telinganya, saudara. Apa yang Yesus bisa lakukan untuk anaknya. Saudara, siapa tahu, saudara, dia berjalan begitu jauh dalam perjalanannya untuk bertemu Yesus yang saat ini ada di Tirus. Saudara bisa bayangkan enggak? Misalkan ibu ini hanya cuma mendengar saja. Kemudian dia berpikir gini, nanti aja deh, kapan-kapan Yesus kan datang lagi. Kira-kira anaknya sembuh enggak? Enggak, saudara. Kalau dia punya iman hanya cuma mendengar tapi tidak ada tindakan untuk bertemu dengan Yesus, anaknya enggak sembuh, saudara.
Sebenarnya saudara, iman itu sederhana. Pertama-tama itu apa saudara? Jangan ragu dan bimbang. Saudara, kalau kita beriman, kita akan menembus batas manusia. Amin saudara. Saudara, ayat yang ke-25 dituliskan apa saudara? Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ayat yang ke-26, perempuan itu seorang Yunani bangsa Syro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Ini ayat yang ke-27 yang luar biasa. Lalu Yesus berkata kepadanya, apa saudara? Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, kalau kita tidak paham hati Tuhan, kita kira Yesus itu kasar. Enggak saudara. Ini adalah suatu sindiran saudara. Biar anak-anak kenyang dahulu. Saudara, ibu ini tahu bahwa Yesus adalah bangsa Yahudi, orang Yahudi bangsa Israel. Yang dimaksud dengan anak-anak itu adalah bangsa sendiri, betul enggak saudara? Ini adalah bangsa sendiri. Biar anak-anak kenyang dahulu, tidak baik mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dengan kata lain saudara, ludogi. Saudara, Yesus sedang memancing iman ibu ini, kalau bukan menguji iman ibu ini. Saudara, Yesus punya mulut tidak untuk menghancurkan kecuali kerajaan setan. Yesus punya mulut tidak untuk menghancurkan kecuali kerajaan setan. Saudara, dia pancing iman wanita ini. Dia berkata begini loh. Hai wanita, bukan kamu, belum waktumu. Saudara, bukankah dua hal ini penghalang utama iman kita? Apapun itu juga di dalam kita menerima berkat Tuhan. Entah itu posisi, promosi, kedudukan, kesehatan, keluarga-keluarga yang perlu diselamatkan, teman-teman yang perlu diselamatkan. Dua hal ini adalah penghalang utama. Selalu saudara, kalau orang lain ditolong, mungkin bukan saya. Ya, selalu ada di dalam pikiran kita, kalau orang lain ditolong mungkin bukan saya. Atau mungkin saya tapi belum waktuku, betul enggak? Saudara, Yesus berkata kepada wanita ini, tidak baik mengambil roti dan memberikannya kepada anjing. Dengan kata lain begini saudara. Pesan singkatnya Yesus begini saudara. Hai ibu, hai wanita, bukan kamu hari ini yang akan memperoleh mujizatku. Saat ini, waktu ini, belum waktumu. Saudara, ini yang harus kita pelajari, yang kita harus overcome saudara. Iman itu ujiannya harus bisa lewat dua hal ini. Itu sebabnya saudara, iman harus diakui setiap hari saudara. Kita harus menguatkan iman sendiri. Iman timbul dari pendengaran. Kita harus hati-hati apa yang kita dengar saudara. Kalau kita keluhan terus, omong keluhan terus, itu tidak akan membawa sehasta lebih maju dalam janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ucapkan kata-kata ini saudara. Tidak, akulah orangnya. Amin saudara. Saudara, tak tersembunyi kuasa Allah. Nyanyikan imanmu seperti lagu ini saudara. Kalau lain ditolong, saya juga. Tapi biasanya gini, kalau lain ditolong, mungkin bukan saya. Saudara, jangan saudara. Kita harus katakan saya juga. Tangannya terbuka. Kok belum datang ya mujizatnya? Menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Saudara, kalau kita lihat di dalam surat Yohanes, iman yang mengalahkan dunia itu adalah apa saudara? Apa tuh? Inilah kemenangan kita atas dunia, yaitu apa saudara? Iman kita. Di dalam surat Yohanes, saya ulang lagi saudara, inilah kemenangan kita atas dunia, itu iman kita. Kalau kita sudah kehilangan iman saudara, kita akan kehilangan perjuangan. Kalau kita sudah kehilangan perjuangan saudara, iblis sudah menang saudara. Tak tersembunyi kuasa Allah. Katakan pada diri sendiri saudara. Jika perlu ngaca sambil nangis saudara. Kalau lain ditolong, si Acen ditolong. Si Meti naik pangkat, saya juga. Amin saudara. Tangannya terbuka untuk keluarga Timothy, untuk keluarga Agus, untuk keluarga Herman. Menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Amin saudara. Jangan sekedar nyanyi saudara.
Berimanlah saat engkau bernyanyi. Pada waktu engkau datang ke gereja saat teduh, imani kata-katamu. Sebab Tuhan berkata begini saudara, jika engkau berkata, percayalah perkataanmu itu terjadi. Saudara, Tuhan minta untuk kita percaya, untuk kita mengimani kata-kata kita. Kata-kata kita yang lahir dari dalam hati yang percaya akan firman Allah. Saudara, itu yang akan mengubahkan hidup kita. Jangan sekedar nyanyi saja saudara. Jangan ragukan, jangan bimbang dari apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Saudara, apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, itu adalah menjadi milikmu. Amin saudara. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, itu adalah milikmu. Supaya adikmu itu keluar dari rumah sakit yang saatnya ada di nama. Atau apa saudara? Apa yang Tuhan janjikan? Ataukah anak saudara yang saat ini sedang dalam pergaulan bebas, Tuhan janji bahwa itu akan dibebaskan. Percayalah saudara. Ucapkan iman itu. Ucapkan terus setiap hari saudara. Bahwa itu bakal terjadi. Bahwa itu akan terjadi. Dan itu akan saudara terima saudara. The Bible say that believe and then you will shall receive. Percaya maka kau akan menerima saudara. Kuncinya simple saudara. Percayakah kau akan firman Allah. Saudara, adakah di antara kita yang sedang bergumul? Ayahnya belum mau ke gereja. Tidak simpati dengan orang Kristen. Ya, seringkali lihat keburukan orang Kristen di koran. Saudara, jangan lihat manusia. Kalau Tuhan mau bekerja, saudara, Dia tidak perlu kulon nuwun dulu, saudara. Tidak perlu, Tuhan tidak perlu kulon nuwun pada manusia. Dia bisa bypass, menjamah hati ayahmu. Jikalau ada anak yang berdoa, jikalau ada anak yang mengakui imannya, bergumul dan berseru kepada Tuhan. Amin saudara. Tangannya terbuka, menunggulah. Menunggu dalam arti apa saudara? Tidak bengong, tidak garuk-garuk kendas gitu ya saudara. Bukan garuk-garuk kepala, enggak saudara. Menunggu di sini artinya adalah wait in faith saudara. Bukannya hanya diam tanpa kerja apa-apa, tapi wait in faith saudara. Itu yang dimaksud dengan menunggu dalam lagu itu saudara. Menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Saudara, jangan selalu meragukan saudara. Seringkali orang berkata gini, percuma. Loh, saudara gak usah bilang percuma, saudara diam di tempatnya sudah percuma kok. Iya kan? Jangan membantu keadaan saudara. Jangan tolong setan bantu keadaan. Jika engkau ingin keadaanmu maju saudara, masukin firman saudara. Masukin firman. Engkau akan melihat sesuatu yang dahsyat dan luar biasa yang terjadi dalam hidupmu. Saudara, iman itu harus jelas. Banyak orang beriman pada racun saudara. Tidak imani kuasa. Ucapkan kata-kata kita di mulut kita. Saudara, kalau kita lihat wanita ini luar biasa saudara. Kembali lagi di dalam ayat yang ke-27. Tuhan memberikan suatu statement yang kira-kira begini saudara. Bukan kamu perempuan. Bukan kamu ibu. Belum waktumu. Dan Tuhan sepertinya memberikan kesempatan. Apa reaksimu ibu? Dengan statement saya seperti ini. Saudara kalau kita lihat ya. Ayat yang ke-28 yang luar biasa saudara. Apa jawaban dari perempuan Serofenisia ini? Perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing di bawah meja juga makan rempah-rempah yang dijatuhkan anak-anak. Ayat yang ke-29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu itu. Saudara, perempuan ini berkata, betul Tuhan. Bukan aku, belum waktuku. Engkau diutus kepada domba-domba yang sesat dari bangsa Israel. Kalau kita lihat di dalam kitab Injil yang lain, di dalam Matius pasal yang ke-15. Di situ dituliskan Yesus berbicara bahwa dia diutus kepada domba yang sesat dari bangsa Israel. Belum ke Libanon, belum ke Tirus, Sidon, bahkan ke Yunani. Tapi perempuan ini luar biasa saudara. Dia berkata gini, betul Tuhan. Bukan aku, belum waktuku. Tapi saudara, kalau kita bayangkan ya. Kalau perempuan ini diberi statement sama Tuhan seperti itu, kemudian dia self-pity. Ya udahlah Tuhan, kamsia Tuhan, saya tak pulang ke desa saya. Kira-kira sembuh enggak anaknya? Enggak saudara. Tapi ini yang luar biasa. Apa jawabannya saudara? Ayat ke-28. Benar Tuhan. Tetapi anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dengan kata lain saudara. Iman daripada seorang ibu ini. Dia imannya persisten saudara.
Dia tidak melihat keadaannya, tapi dia percaya bahkan remah-remah pun Tuhan, itu sudah cukup bagiku untuk anakku sembuh. Amin, saudara. Itu yang luar biasa, saudara. Dan itu yang terjadi di dalam keadaan ibu, di dalam keadaan anak ini. Sesudah itu, apa yang Tuhan katakan? Anakmu sembuh. Saudara, ada satu kesaksian, saudara. Ada suatu hari, saudara, ada sebuah ibadah di dalam sebuah gereja, saudara. Ada seorang ibu datang. Dia mengalami kanker, Tuhan. Kanker itu ada di dalam lehernya, yang begitu besar, gede gitu, saudara. Mungkin sudah bertahun-tahun dia mengalami penderitaan ini. Dia datang dalam sebuah gereja. Dan seperti biasa, saudara, seorang hamba Tuhan, dia memberikan kesempatan buat semua jemaatnya untuk memberikan kesaksian. Apakah ada pagi hari ini yang mau memberikan kesaksian? Tiba-tiba ibu ini maju, saudara. Ibu ini dengan penyakit kanker yang cukup besar di lehernya, dia maju ke depan. Terus dia bilang sama saya, saudara-saudari semua, saya percaya bahwa Tuhan sudah sembuhkan kanker saya. Cuma gitu aja, saudara. Kemudian dia duduk, saudara. Tapi kansernya masih ada, masih nempel, saudara. Minggu berikutnya, pada waktu ada kesempatan kesaksian, siapa yang mau bersaksi, saudara? Ibu ini datang lagi, saudara, maju ke depan. Dia ngomong, saudara-saudari semua, saya percaya Tuhan sudah sembuhkan penyakit saya ini. Duduk lagi, saudara. Semua lagi bingung, saudara. Oh, belum sembuh kok kesaksian gitu kan istilahnya. Ya udahlah, orang cuek semua kan. Minggu berikutnya, saudara, maju lagi ke depan. Dia ngomong gini, saudara-saudari semua, saya percaya Tuhan sudah sembuhkan kanker saya. Setelah sekian kali, saudara, begitu dia ngomong Tuhan sembuhkan kanker saya, tiba-tiba kansernya itu pecah, saudara. Biar darah mengalir semua. Kering, saudara. Waktu itu sembuh total. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Imannya tidak pernah give up, saudara. Dia imannya punya iman yang tindakan yang persisten. Dia tidak melihat keadaannya. Mungkin dipermalukan oleh teman-temannya, oleh saudara-saudarinya. Dia tidak ada masalah. Tapi dia punya iman pada Tuhan yang luar biasa. Dia katakan, aku sudah sembuh. Dan aku proklaim, aku declare setiap hari. Waktunya Tuhan nyatakan kuasanya. Boom. Lenyap, saudara. Wow. Saudara, apa yang kau ragukan dalam hidupmu? Apa yang sedang Anda pergumulkan? Saudara, berdoalah kepada Bapa di sorga. Bapa, aku minta agar supaya Engkau berikan kekuatan pada jantung ayahku. Percayalah itu akan terjadi, saudara. Ketika engkau datang ke toko, dililit utang, begitu banyak. Seperti gali lubang, tutup lubang. Suami istri gandeng tangan. Berdoa, meskipun toko masih tutup, masih ada tulisannya kloset. Ya. Tutup toko supaya sorga terbuka, saudara. Gandeng tangan berdoa, Tuhan, aku undang berkat-Mu pagi hari ini. Aku mau dibentuk, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, agar supaya kami bisa lepas dari utang-utang ini, saudara. Dari utang-utang ini, Tuhan. Tuhan, kami minta Engkau kirimkan pelanggan-pelanggan yang baru, agar supaya income kami bertambah, agar supaya kami bisa membayar lebih cepat. Dalam nama Yesus, amin. Saudara harus percaya. Jangan punya tindakan seperti ini. Ya wis podo ae lah. Mau datang ke toko kayak gitu. Pasar sepi. Dunia mengatakan ekonomi lagi sepi, lagi lesu lah. Begitu pengakuan saudara. Saudara jalan di tempat itu. Mau kemana, saudara? Pengakuannya begitu. Nggak akan maju, saudara. Tapi memang kenyataannya memang ekonomi lagi susah. Lagi lesu, saudara. Tapi setelah saudara mengatakannya, lebih lesu lagi, saudara. Iya kan? Tapi saudara, ada kabar baiknya. Kita punya kuasa untuk mengubah. Amin, saudara. Garami kata-kata kita. Jangan lihat keadaan situasi. Memang keadaannya ekonomi lagi lesu. Tapi aku melihat ada sesuatu di balik itu. Bahwa Allah berserta dengan aku. Maka dia akan mengirimkan pelanggan-pelanggan. Apapun itu juga. Di dalam kehidupanku. Dan itu aku akan terima. Amin, saudara. Itu yang harus menjadi sikap kita. Jangan kita punya sikap yang letih lesu, yang tidak punya iman, saudara. Saudara, kenapa, saudara? Ada orang yang tumpang tangan tidak terjadi kuasa. Seringkali pada waktu kita tumpang tangan berdoa, saudara, pikiran kita, waduh, sebetulnya ini pendeta yang berdoa. Iya kan? Bukan saya, saudara, jangan. Kita itu hanya sebagai sarana, saudara. Kita itu hanya sebagai alat. Ya,
Sumbernya mana? Sumbernya bukan kita. Apapun gelar kita, pendeta, profesor, PhD, sumbernya bukan kita. Sumbernya adalah hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Saudara, pada waktu kita tumpang tangan, kita harus ingatkan diri kita. Sebelum saya tumpang tangan, harus ada tangan yang tak kelihatan itu yang menumpangi saya. Yesus harus berpegang atau menumpangi saya sebelum saya tumpang tangan atas orang lain. Sebelum saya tumpang tangan, Yesus harus mengalir. Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu dalam hidupku. Mengalir dari tata kasih Bapa. Begitu kita tumpang tangan, boom, kuasa mengalir, saudara. Kalau kuasa mengalir, itu bukan karena iman kita pada diri kita, tapi iman kita kepada tangan yang tak kelihatan. Sementara kita menumpangi tangan atas orang lain. Saudara, kita harus latih iman kita setiap hari. Kita harus akui, kita harus declare setiap hari, saudara. Maka kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib, yang dahsyat yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara, perkataan ibu ini luar biasa. Ya, kembali lagi pada ibu Vero Venesia ini. Ibu Siro Venesia ini, saudara. Saudara, ibu ini luar biasa. Dia bilang seperti yang begini, ya Tuhan, memang bukan aku, belum waktuku. Tetapi aku percaya, aku makan remah-remah-Mu saja Tuhan. Anakku akan sembuh. Aku tahu Tuhan, Engkau mau. Aku tahu Engkau bersedia Tuhan. Maka Tuhan katakan perkataanmu itu yang menyembuhkan. Saudara, ayat yang ke-30 kita lihat, saudara. Perempuan itu pulang ke rumahnya, saudara. Lalu didapati anak itu apa, saudara? Berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara, jangan keluar kata ragu, saudara. Kata bimbang tahun ini. Kalau kita mengeluh terus, kalau kita mengeluh melulu, saudara, semua yang keluar kata-kata ragu. Mana bisalah, mama sudah coba selalu begitu. Saudara, saya tidak mau fakta yang saya alami sementara ini menggurui saya. Menentukan pengakuan di mulut saya. Sampai kapanpun firman Tuhan itulah yang memengaruhi mulut saya. Supaya firman Tuhan itulah yang saya dengar. Amin, saudara. Jangan pernah ubah pengakuanmu. Meskipun engkau belum melihat sesuatu yang terjadi. Jangan pernah ubah pengakuanmu meskipun engkau belum menerima jawaban dari Allah. Akui terus, saudara, imanmu setiap hari. Mulut ini harus penuh dengan firman, saudara. Amin. Saudara, kalau engkau punya seorang suami yang kasar, yang pukulin anak-anak Anda, saudara, jangan bilang ke anak Anda, papamu tuh memang tutut, harus ada sensornya, saudara. Lebih baik, saudara, lebih baik bersatu dengan anak. Nah, kita percaya, papa pasti berubah. Jangan jual imanmu kepada setan, saudara. Itu kontrak, saudara. Jangan pernah ada kontrak darah dengan setan. Saudara percaya. Nah, kita percaya. Papa pasti berubah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Berdoa bersama-sama itu lebih berguna membuat Anda lebih dekat dengan penggenapan. Saudara, Yesus bisa sembuhkan. Yesus bisa pulihkan. Saudara, meskipun semua dokter angkat tangan, Yesus bisa turun tangan. Jangan bilang ke anak Anda, ya sudahlah nak. Dokter semua sudah angkat tangan. Mari kita cepat-cepat cari peti mati. Saudara, jangan, saudara. Kita harus percaya Yesus bisa. Jangan percaya diri sendiri, itu bukan iman. Percaya Tuhan itu adalah iman, saudara. Ucapkan setiap hari. Ucapkan setiap hari, saudara. Saudara, arahkan kepada Yesus. Kita hanya sarana. Mujizat itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan kita. Ucapkan kebenaran. Ucapkan kebenaran setiap hari. Mujizat itu Allah yang bekerja, yang lakukan. Tidak ada satupun yang bisa lakukan. Cukup percaya kepada Yesus. Segala sesuatu akan terjadi. Amin, saudara. Saudara, kalau kita bisa dekat mulut dengan Tuhan, kita bisa dekat hidup dengan Tuhan untuk melihat kuasanya bekerja dalam hidup kita. Jadilah wanita Syro-Fenisia. Sehingga suatu saat, suatu waktu, saudara, engkau akan mendengar perkataanmu itu menyembuhkan. Perkataanmu itu menyembuhkan. Karena wanita perkataannya itulah, maka anaknya sembuh. Saudara, saya undang pemusik maju ke depan. Saya tutup dengan kesaksian ini, saudara. Saya tutup dengan kesaksian ini. Suatu waktu, ada seorang hamba Tuhan. Dia sedang berkhotbah di dalam sebuah ibadah. Setelah dia selesai berkhotbah, saudara, dia turun, ada begitu banyak orang-orang yang menantikan dia. Tiba-tiba ada seorang ibu dengan seorang anak yang cukup besar.
Dan anak itu dipaksakan oleh ibunya untuk maju ke depan. Agar supaya pendeta ini, hamba Tuhan ini berdoa untuk anak ini, saudara. Begitu anak ini maju ke depan, saudara, ibu ini langsung ngomong sama pendeta nih, Pak Pendeta, tolong doakan anak saya ini. Anak saya ini bodoh, anak saya ini nakal, anak saya ini kurang ajar. Tolong doakan Pak Pendeta. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Hamba Tuhan ini ngomong sama stafnya, tolong anak ini bawa pergi dulu. Tidak percuma hamba Tuhan ini tumpang tangan atas anak ini jika atapnya, papa mamanya pengakuannya begitu, saudara. Kemudian hamba Tuhan ini ngomong sama ibunya ini, sepertinya mau disemprot, saudara. Ibu harus diam. Kalau ibu kutukin anak ibu begitu, berapapun berkat yang Tuhan kirim, yang Tuhan curahkan akan dicuri oleh setan. Ibu harus ubah ucapan ibu, pengakuan ibu harus ubah. Ibu harus mengatakan bahwa anak ini anak manis. Ini anak yang luar biasa. Anak ini Tuhan ciptakan begitu manis, begitu baik sebelum dirusak oleh setan. Ibu harus ubah pengakuan ibu. Mari kita berdoa sama-sama. Katakan sama-sama dengan saya. Terima kasih Tuhan. Anak ini adalah anak yang manis. Ibu ini mulai mengucapkan pengakuannya. Enggak lama kemudian, saudara, ibunya rebah. Kemudian anak itu dipanggil, saudara. Anak itu maju ke depan. Kemudian hamba Tuhan ini bicara tentang dari Yesaya 43. Engkau adalah berharga dan mulia di mataku. Dengan bahasa anak kecil yang mudah dimengerti, saudara. Dia ngomong, engkau adalah anak yang baik. Hati nuranimu baik. Engkau anak yang cerdas. Engkau anak yang luar biasa. Enggak lama kemudian anak itu rebah. Bang, saudara. Saudara, lihat. Sejak pengakuan diubah, saudara, sesuatu terjadi, saudara. Sesuatu terjadi. Anak itu enggak perlu dipaksa-paksa untuk maju. Dia maju sendiri, saudara. Begitu keduanya bangun, saudara, ada perubahan yang terjadi dalam hidup ibu dan hidup anak itu, saudara. Amin, saudara. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Apa yang menjadi pengakuanmu setiap hari dalam hidup ini? Apakah hanya omelan, hanya mengeluh setiap hari? Ataukah kata-kata firman? Meskipun keadaan tidak mendukung, meskipun keadaan tidak memberikan support buat apa yang saudara harapkan. Tapi katakan terus, saudara. Itu yang akan menyebabkan mujizat terjadi dalam hidupmu. Saudara, apa yang kita akui dalam hidup ini? Saudara, apa yang Anda hujani? Apa yang Anda semproti dalam bisnismu? Berkat atau kutuk? Pilihlah sendiri, saudara. Saudara, percayalah firman. Jangan fakta. Percayalah janji Allah. Jangan pakai emosi. Jangan lihat perasaan. Percayalah firman. Aku itu. Maka engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib dalam hidupmu. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri.